Natal untuk kita semua. Nah, anak-anak, walaupun Natal tahun ini kita tidak seperti tahun kemarin, tapi kita lebih semangat ya, karena kita menyambut lahirnya Juru Selamat kita. Ya Inang, biar kita tambah semangat, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Anak-anak, kita akan bernyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 215, Sangat Mengabdi Tuhan. Sabor nginon, Yesus iparua itaon. Sanggap, sanggap, sanggap Mario de batana. Sanggap, 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 sanggap Mario de batana. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkanlah cara yang benar, marilah pujian bagimu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan, adik-adik, hukum Tuhan untuk hari ini kita baca dari titah kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang tua yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala firman-Mu. Anak-anak, mari kita semua bersukacita, kita bernyanyi adalah suka di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab sebagai epistel, ayat hafalan buat adik-adik, buat kita semua, yang tersurat dalam Yesaya 60 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amang bacakan sekali lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa ya untuk hafal di rumah. Nah, biar kita tambah semangat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, Akulah Anak Terang.
Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita. Tetapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu karena kasih karuniamu yang senantiasa melimpahi kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, di pagi Minggu yang indah ini, kami mau bersekutu kepada Tuhan, menyampaikan lagu pujian, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, senangkah kita hari ini? Baikkah keadaan kita hari ini? Tentunya adik-adik di rumah sehat bukan? Senang bukan? Iya, kita semuanya dalam keadaan sehat. Kami juga di sini sehat. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Alkitab kita, buka Alkitab dari kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita membacanya bersama-sama. Inang membaca di sini, adik-adik membaca di rumah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik di rumah. Sebelum Inang menceritakan firman Tuhan, Inang mau bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk ke Advent keberapa adik-adik? Ada yang tahu Advent keberapa? Advent yang keempat. Iya, betul, Advent yang keempat. Berarti Advent yang keempat itu kita merayakannya sudah berapa kali sebelumnya? 1, 2, 3. Dan sekarang adalah Advent yang keempat. Berarti Advent yang keempat menandakan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan sudah di ampang pintu. Keceriaan di mana-mana, kita telah mendengarkan keceriaan di mana-mana. Adik-adik sekolah minggu juga
telah merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Horong 1, horong 2, horong 3. Semuanya bersukacita menyambut kedatangan Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebelum Inang sambung cerita Inang mau bertanya lagi. Siapa yang tahu bangsa pilihan Tuhan? Ayo siapa? Sekolah Minggu Gereja masih ingat? BMI Regensi ingat? BIP, Cikampek Baru, dan Pancawati masih ingat enggak siapa bangsa pilihan Tuhan? Ingat, Inang, ingat. Iya, tentunya adik-adik sekolah minggu ingat betul bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan oleh Tuhan Allah. Dia menjadi bangsa pilihan bagi Tuhan. Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Bangsa Israel hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebahagiaan. Semua yang diperlukan oleh bangsa Israel, Tuhan sediakan. Mereka hidup satu dengan yang lain dengan penuh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyediakan makanan, minuman, pakaian, harta benda, semua bangsa Israel miliki. Itu karena pemberian Tuhan. Tetapi tahu nggak adik-adik, bangsa Israel tidak tahu diri adik-adik. Kenapa Inang? Iya, bangsa Israel menjadi sombong, menjadi orang berdosa, tidak taat lagi kepada Tuhan. Bangsa Israel melawan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dan hidup di pembuangan di Babel. Selama bangsa Israel hidup di dalam pembuangan, mereka adik-adik sangat menderita. Yang tadinya mereka bahagia, mempunyai segala sesuatunya, mereka mendapatkan gampang untuk makan, minum, baju, pakaian, semuanya mereka gampang dapatkan. Tetapi karena ulah mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi menderita. Mereka menjadi hidup di pembuangan di Babel. Mereka sangat tertindas oleh bangsa-bangsa yang lain. Melihat itu semua adik-adik, Allah sedih. Allah tidak tega melihat penderitaan bangsa Israel. Sehingga lewat Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada Yesaya supaya bangsa Israel bangkit dan kembali ke kampung halamannya mereka. Bangsa Israel mendengar seruan itu. Mereka mau bertobat. Mereka mau kembali ke kampung halaman mereka. Tahu tidak adik-adik kampung halaman bangsa Israel di mana? Siapa yang tahu? Ayo. Iya,
kampung halaman bangsa Israel adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah asal bangsa Israel. Kemudian Tuhan menuntun bangsa Israel dari pembuangan kembali ke kota Yerusalem dengan penyertaan Tuhan. Mereka berjalan di siang dan malam. Jika mereka berjalan di siang hari, mereka dilindungi oleh tiang api. Di waktu malam, Allah melindungi mereka dengan tiang api, dan di waktu malam Allah melindungi mereka dengan tiang api. Lalu sampailah mereka ke kota Yerusalem, ke kota tempat mereka tinggal sebelumnya. Kembalilah bangsa Israel membangun kota Yerusalem yang sudah hancur porak-poranda. Kota Yerusalem disebut adalah kota pusat pemerintahan dan pusat peribadatan. Tuhan Allah hadir di sana. Terang Tuhan bersinar di sana. Terang Tuhan bercahaya di sekelilingnya di sana. Bangsa Israel yang berjalan di dalam kegelapan mendapat penerang dari Tuhan Allah. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel bagaikan laron-laron atau laron, tahu nggak adik-adik? Laron itu apa? Laron adalah semacam serangga. Coba adik-adik ingat kalau musim panen di Kerawang ini banyak laron-laron menghampiri sinar-sinar atau lampu-lampu. Semuanya datang dari penjuru mana. Demikianlah dengan cahaya Tuhan, orang-orang berduyun-duyun datang menghampiri cahaya Tuhan, datang menghampiri kota Yerusalem yang penuh dengan cahaya karena kehadiran Tuhan Yesus. Berbagai suku bangsa, tua, muda, kecil besar, laki-laki dan perempuan, semuanya datang sujud menyembah Tuhan. Pintu-pintu gerbang kota Yerusalem tidak pernah tertutup. Selalu terbuka untuk mereka yang datang untuk menyembah Tuhan. Orang-orang datang mencari Tuhan dan mereka sangat senang dengan cahaya terang yang mereka lihat yang ada di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, terang Tuhan telah bercahaya atas umatnya bangsa Israel dan akan terus menyinarinya. Dan Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel akan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan janji tidak lagi ada penindasan bagi bangsa Israel. Yang kedua, bangsa-bangsa yang lain harus tunduk dan hormat kepada bangsa Israel. Harta benda akan diberikan Tuhan menjadi milik mereka. Nah, adik-adik, supaya Tuhan tetap menyertai kita,
seperti bangsa Israel, apa yang harus kita perbuat? Dan caranya bagaimana? Iya, kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Jangan berbuat dosa. Kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Kemudian kita harus hidup benar di hadapan orang tua, di hadapan guru-guru sekolah minggu, di hadapan teman-teman, terlebih di hadapan Tuhan. Kita juga harus menjadi terang satu dengan yang lain. Seperti ada cerita kelinci dan kambing. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci. Kelinci ini kakinya pincang, sehingga kelinci kesusahan di dalam mencari makan. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Dia sangat susah untuk mencari makannya. Suatu ketika kelinci merasa sangat lapar sekali. Dia lapar, dia haus. Aku harus bagaimana ya? Kata si kelinci, aku berjalan tidak bisa. Kakiku pincang, kata si kelinci. Tapi perutku sakit karena laparnya, kata si kelinci. Tetapi dia berjalan terseot-seot mencari makan supaya dia dapat makan. Di dalam perjalanannya sekelinci mencari makan, dia bertemu dengan seekor kambing. Apa adik-adik? Iya, kambing. Kambing yang sudah tua. Dia tertidur lemas di rumputan. Di rerumputan ya. Dia lemas. Terus kelinci menghampirinya. Hei Bapak Kambing, lagi ngapain? Kata si kelinci kepada si kambing. Aku berbaring aja di sini. Kenapa Bapak Kambing? Kata si kelinci. Iya, aku mau berjalan, tidak bisa. Aku tidak bisa melihat. Padahal aku juga lapar. Aku tidak tahu mencari makan kemana. Karena mataku buta. Kalau aku nanti berjalan, aku takut masuk jurang. Tidak bisa melihat, kata si kambing. Terus si kelinci berpikir. Nah, aku punya ide cemerlang buat kita berdua, kata si kelinci. Apa itu? Kata si kambing kepada sama si kelinci. Apa itu? Lalu si kelinci mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Hai Bapak Kambing, bagaimana kalau kita kerjasama? Supaya kita mendapatkan makan, karena aku sudah sangat lapar, kata si kambing. Caranya bagaimana kelinci? Bapak Kambing, kau buta.
aku pincang. Jadi kita saling menguntungkan satu dengan yang lain. Maksudnya Bapak Kambing menjadi kaki buat aku, dan aku menjadi matamu, kata si kelinci. Terus kata si kambing, semakin tidak mengerti kelinci. Apa sih maksudnya? Terus si kelinci menjawab, Bapak Kambing, kakiku kan pincang, tidak bisa berjalan baik seperti Bapak Kambing. Jadi kaki Bapak Kambing menjadi kakiku. Terus mata Bapak Kambing menjadi mataku. Lalu kata si kambing, oh seperti itu ya? Iya. Jadi si kelinci menjadi mata buat si kambing, kaki si kelinci menjadi kaki si kambing. Yang jadi penunjuk jalan adalah si kelinci. Yang dipakai berjalan adalah kaki si kambing. Oh gitu, setuju, kata Bapak Kambing. Lalu kelinci naik ke punggung si kambing. Kemudian mereka berjalan. Sehingga mereka menemukan makanan buat mereka. Oh iya, betul-betul ya. Idemu bagus kelinci, kata si kambing. Coba kalau kita bertahan di pada pendirian kita sendiri-sendiri. Kambing tidak makan, kelinci juga tidak makan, tidak dapat minum. Tetapi karena kerjasama yang baik dan saling memberi terang satu dengan yang lain, mereka menjadi hidup berdampingan di dalam terang yang mereka pancarkan masing-masing. Kambing memancarkan kebolehannya memakai kakinya untuk berjalan, dan kelinci memakai matanya dibagi kepada si kambing menjadi penunjuk jalan mereka. Mereka bahagia bersukacita. Nah adik-adik, bagaimana adik-adik di rumah sama adik kakak? Adakah kerjasama yang baik? Maukah kakak sama adik menjadi terang bagi saudara-saudaranya? Begitu juga dengan adiknya. Maukah menjadi terang bagi abangnya? Jika adiknya salah, abang harus menjadi terang bagi adik. Ya, adik-adik harus berbagi satu dengan yang lain karena terang Tuhan telah hadir bagi kita, karena terang Tuhan itu telah bersinar atas kita dengan baik. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, baik kita di sekolah, baik kita bermain, baik kita di gereja, kita harus menunjukkan sebagai anak-anak terang. Karena terang Allah telah mampir kepada kita, karena terang Allah sudah ada di atas kepala kita melalui kehadirannya di kandang domba sebagai juru selamat. Jadi adik-adik, kita telah melihat terang Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dilahirkan di kandang domba. Lewat perbuatan-perbuatan yang kita bisa, harus kita tunjukkan seperti
mengasihi sesama manusia, mengasihi sahabat-sahabat, mengasihi orang tua, dan siapapun kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, marilah kita bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah nyata dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Natal buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Tuhan telah membangkitkan kami, supaya kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami juga membawa terang itu kemanapun kami pergi. Baik itu di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, dan kemanapun kami pergi, kami membawa terang Tuhan. Karena terang Tuhan telah terbit di atas kami. Kemuliaan Tuhan telah bersinar di atas kami. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, banyak kelakuan-kelakuan kami sebelumnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami itu. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia. Dimanapun kami berada, kami tetap bersinar seperti Tuhan menginginkan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Cikampek, di Pospel, dimanapun berada Tuhan. Yang rindu Tuhan akan pertemuan kami Tuhan. Tapi kami percaya kepada Tuhan, meskipun kami hanya di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Penyertaan Tuhan tetap ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus lahir di hati kami, Tuhan Yesus lahir di rumah kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang untuk di kemudian hari. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang telah melayangkan waktunya untuk pelayanan ini Tuhan. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu, agar semangat kami tidak pudar Tuhan, tetapi semangat kami semakin menyala seperti terang-Mu yang terang benderang, menyala di sekeliling kami, di sekeliling gereja, dan dimanapun kami pun memancarkan sinar kami sebagai pelayan di gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta V.S. Regar, dan juga Amang Pendeta Fungsional, Amang Tampu Bolon, dan juga Inang Bibel Pro Tuhan yang memimpin gereja-Mu ini Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hikmah yang daripada-Mu, agar mereka Tuhan dapat melayani semua jemaat-Mu yang ada di HKBP ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan, inilah doa kami, dosa yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, masukin ke dalam celengan ya.
berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sampai ketemu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.